Lampu lantai 7 tak pernah padam. Satpam ini menyimpan rahasia mengerikan. Selamat datang di koridor sunyi, tempat di mana kenangan yang dikubur terlalu dalam justru menemukan jalannya sendiri untuk kembali. Jika malam ini kalian sendirian, jika lampu di ruangan kalian terasa sedikit lebih redup dari biasanya, jika ada suara kecil yang terdengar seperti langkah pelan di kejauhan, jangan langsung berpikir itu hanya perasaan. Karena kisah ini bukan tentang hantu yang ingin menakuti, tapi tentang sesuatu yang ingin diingat. Cerita ini bermula dari sebuah bangunan tua bernama Rumah Susun Cendana. Bangunan 8 lantai yang berdiri miring di pinggiran kota. Catnya mengelupas, jendelanya sebagian pecah, dan sejak 10 tahun lalu, tidak ada satupun keluarga yang bertahan lama tinggal di sana. Warga sekitar menyebut satu nama yang selalu dihindari. Lantai 7, mereka bilang, lampu di sana tidak pernah benar-benar mati. Bahkan ketika aliran listrik diputus, bahkan ketika saklar dicabut, bahkan ketika seluruh gedung dibiarkan gelap, cahaya kuning itu tetap menyala, seolah ada yang masih membutuhkan terang. Arman adalah satu-satunya satpam yang bersedia menjaga kawasan itu. Usianya 40 tahun, bahunya turun, wajahnya penuh garis lelah, dan matanya selalu terlihat seperti seseorang yang kurang tidur. Bertahun-tahun, ia menerima pekerjaan itu karena gaji, karena kesepian, dan karena ia berpikir tempat sepi tidak akan bertanya apapun tentang masa lalu. Malam pertamanya berjalan tenang, terlalu tenang, tidak ada suara kendaraan, tidak ada angin, bahkan jangkrik pun tidak terdengar. Jam dinding di pos satpam berdetak keras, terlalu keras. Hingga tepat pukul 2:12, jam itu berhenti. Arman mengira itu hanya kebetulan. Hingga malam berikutnya, dan malam berikutnya lagi, selalu berhenti di waktu yang sama. Minggu ke-2 pun, Arman mulai mendengar suara langkah, pelan, teratur, datang dari arah tangga darurat. Langkah itu tidak berlari, tidak tergesa, seperti seseorang yang tahu persis kemana ia pergi. Setiap langkah diikuti suara gesekan halus, seperti kaki telanjang di lantai lembab. Arman mencoba meyakinkan dirinya itu hanya suara pipa tua atau hewan liar, tapi suara itu selalu muncul di waktu yang sama, pukul 2:12, dan selalu berhenti tepat ketika Arman berdiri dari kursinya. Minggu ke-3 radio di pos satpam mulai bermasalah. Setiap kali Arman memutar musik, suara statis muncul, lalu bisikan tidak jelas, tidak membentuk kata, seperti seseorang berbicara dari dalam air. Hingga suatu malam, di antara suara statis itu muncul suara anak kecil, pelan, jelas, bertanya, "Om, kenapa gelap?" Arman menjatuhkan radionya. Tidak ada anak di gedung itu. Tidak pernah ada. Ia naik ke lantai 7 dengan senter. Tangga terasa lebih panjang, anak tangga terasa lebih tinggi. Udara semakin dingin, dan bau besi karat bercampur tanah basah mulai menusuk hidungnya. Lorong lantai 7 terbentang panjang, terlalu panjang, dindingnya mengelupas. Pintu-pintu apartemen berdiri diam, beberapa tertutup rapat, beberapa terbuka sedikit, seperti mulut yang ingin bicara tapi ragu. Lampu kuning di ujung lorong berkedip, 1 kali, 2 kali, 3 kali, lalu stabil. Arman melangkah, 1 langkah, 2 langkah. Suara langkah lain terdengar, mengikuti. Tapi ketika ia berhenti, suara itu juga berhenti. Ketika ia berbalik, lorong kosong, tapi perasaan diawasi tidak pergi. Sejak malam itu, Arman mulai bermimpi. Mimpi yang sama, seorang wanita berdiri di lorong, rambutnya panjang, menutupi wajah. Tangannya memeluk seorang anak kecil. Anak itu tidak menangis. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara. Wanita itu selalu berkata satu kalimat, "Pulanglah sebelum terlambat." Arman terbangun dengan keringat dingin dan perasaan bersalah yang tidak bisa dijelaskan. Hingga suatu malam, mimpi itu berubah. Wanita itu mengangkat wajahnya, dan Arman mengenalinya. 10 tahun lalu, saat ia masih menjadi petugas keamanan magang di gedung yang sama.
Malam itu, ada laporan keributan di lantai 7. Seorang wanita mengaku sering dipukuli suaminya. Anak mereka sering dikurung di kamar mandi. Arman mendengar jeritan. Ia berdiri di depan pintu. Tangannya gemetar di gagang. Tapi atasannya datang. Menariknya menjauh. Berkata, "Jangan ikut campur. Orang itu punya kuasa." Malam itu berakhir dengan laporan bunuh diri. Wanita dan anaknya ditemukan tergantung. Kasus ditutup. Arman menandatangani laporan dan menerima amplop tebal. Sejak malam hujan besar itu, listrik padam di seluruh kawasan. Kecuali lantai 7. Lampunya menyala terang, terlalu terang. Radio di pos satpam menyala sendiri, memutar rekaman jeritan, tangisan, dan suara pintu dikunci dari luar. Arman naik, tubuhnya berat, kakinya melangkah tanpa perintah. Lorong lantai 7 berubah. Setiap pintu terbuka, memperlihatkan potongan kejadian. Tubuh diseret, anak meringkuk, pintu ditutup. Di ujung lorong, muncul pintu besi berkarat. Tidak tercatat di denah. Di dalamnya, kursi kayu, tali jerat menghitam, bekas kuku di lantai, dan tulisan di dinding, "Pulang, pulang, pulang." Suara anak muncul di belakangnya. "Om, janji jaga kami kan?" Bayangan anak berdiri, memegang boneka rusak. Matanya hitam, kosong. Arman berlari, tapi lorong memanjang. Tidak ada ujung. Setiap langkah terasa sia-sia, hingga ia jatuh dan melihat tangannya penuh tulisan hitam. "Ingatkan mereka, ingatkan mereka, ingatkan mereka." Pagi hari, pos satpam kosong. Radio masih menyala, memutar suara Arman yang berbisik, "Maafkan saja lampu lantai 7 akhirnya padam." Tapi sejak malam itu, orang-orang yang lewat selalu melambat, mendengar langkah pelan, dan merasa bersalah tanpa tahu kenapa. Karena terkadang yang paling mengerikan bukan hantu, tapi kebenaran yang terlalu lama dibiarkan sendiri.